Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiria Fitri Ramadhani dengan NIM 24_033. Jadi di sini saya akan menjelaskan mini riset saya dengan judul Analisis Preferensi Mahasiswa Agribisnis Angkatan 2024 terhadap atribut laptop menggunakan analisis conjoin. Jadi, latar belakang penelitian ini yaitu kemajuan teknologi tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Berbagai produk teknologi terus bermunculan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari alat transportasi, komunikasi, hingga perangkat komputer seperti laptop. Laptop telah menjadi kebutuhan esensial bagi mahasiswa untuk mendukung berbagai aktivitas akademik seperti pembuatan tugas, pembelajaran daring, penelitian, hingga kegiatan non-akademik. Mahasiswa menghadapi tantangan dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran karena banyaknya fitur dan spesifikasi yang tersedia di pasaran. Untuk itu, penting untuk mengetahui preferensi mahasiswa agribisnis terhadap atribut laptop dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan laptop. Jadi, rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, atribut apa saja menjadi pertimbangan utama mahasiswa agribisnis angkatan 2024 dalam memilih laptop. Yang kedua, bagaimana tingkat kepentingan relatif dari setiap atribut laptop menurut preferensi mahasiswa. Dan yang ketiga, apa kombinasi atribut laptop yang paling disukai oleh mahasiswa agribisnis angkatan 2024. Untuk tinjauan pustakanya, menurut para ahli, kata conjoin diambil dari kata considerate jointly. Kata sifat conjoin diturunkan dari kata benda to conjoin yang berarti join together atau bekerja sama. Analisis conjoin adalah teknik yang digunakan untuk mengukur preferensi konsumen terhadap atribut dari suatu produk atau jasa. Laptop adalah benda mekanis yang sebagai benda berbeda memiliki sifat berbeda. Untuk menarik minat pelanggan, atribut suatu produk dapat diatur dengan berbagai cara. Misalnya, beberapa konsumen mungkin memberi nilai tinggi pada fitur jenis prosesor laptop, sementara yang lain mungkin beri nilai lebih rendah atau tidak berpengaruh sama ini. Kriteria yang dipilih dalam penelitian ini adalah harga, RAM, prosesor, penyimpanan, dan ketahanan baterai. Kriteria ini dipilih berdasarkan kebutuhan utama mahasiswa untuk membantu kegiatan akademik seperti harga yang sesuai dengan anggaran mahasiswa, kapasitas RAM yang cukup untuk menjalankan aplikasi berat, prosesor yang cepat untuk melakukan multitasking, dan ketahanan baterai yang ideal untuk melakukan segala tugas atau menonton video pembelajaran. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun akademik 2025 di Universitas Trunojoyo Madura, khususnya pada program studi agribisnis angkatan 2024. Sumber data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden, yaitu mahasiswa agribisnis angkatan 2024 melalui kuesioner. Dan teknik pengambilan data ini, pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner dengan teknik purposive sampling. Kuesioner berisi kombinasi atribut laptop yang terdiri atas harga, prosesor, penyimpanan, ketahanan baterai, dan RAM berdasarkan metode analisis conjoin. Data ini dianalisis menggunakan metode analisis conjoin dengan bantuan SPSS untuk mendapatkan bobot preferensi setiap atribut dan mengetahui kombinasi atribut yang paling disukai oleh mahasiswa. Jadi langkah-langkah analisis conjoin ada di video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait langkah-langkah untuk analisis conjoin. Pertama, kita ke file manager dulu, lalu buat folder di new volume D. Caranya klik new ke folder, lalu buat analisis conjoin laptop. Lalu kita ke SPSS. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat stimuli. Kita siapkan
level dan atributnya terlebih dahulu. Di sini ada 5 atribut dan dengan masing-masing 3 level. Caranya yaitu kita ke data, lalu orthogonal design, generate. Nah, pada faktor name dan faktor label kita kasih atribut ini harga, lalu X. Lalu atribut yang kedua yaitu prosesor. Add. Atribut yang ketiga penyimpanan. Add. Lalu yang keempat ketahanan baterai. Jadi kita gunakan satu kata aja untuk memudahkan nanti waktu di sintaksnya. Jadi kita tulis ketahanan. Add. Lalu atribut kelima RAM. Klik add. Cara masukkan levelnya yaitu dengan cara klik masing-masing atribut, yaitu kita awali dengan atribut harga dulu, lalu define values. Yang value ini kita tuliskan level atributnya, 1, 2, 3. Di labelnya ini kasih keterangan level. Continue, ulangi di prosesor, define values 1, 2, 3, labelnya kita salin aja. Continue. Lalu di penyimpanan, define values 1, 2, 3, labelnya continue di ketahanan 1, 2, 3, lalu di RAM. 1, 2, 3.
Lalu continue. Setelah itu, kita klik create new data file dan new file. Lalu kita simpan file ini di folder analisis conjoin laptop yang tadi dibuat. Kasih nama stimuli laptop. Lalu save. Lalu klik OK. Kita lihat di file manager. Kita buka. Nah, ini ada 16 stimuli. Dan biar acak lagi, kita lakukan klik 1A ini 2 kali. Jadi ini adalah 16 stimuli yang nanti kita sebar melalui kuesioner untuk mendapatkan data. Setelah itu, kita olah datanya, new data. Baik. Baik, setelah itu kita ke data responden dan ini adalah data responden yang telah kita dapatkan dari kuesioner yang telah disebar, yaitu terdapat 15 responden yang telah mengisi 16 stimuli yang dihasilkan tadi. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita kontrol A, lalu kontrol C, lalu kita ke SPSS dan klik kanan, lalu paste with variable names. Nah, setelah itu kita ke variable view dan di misal ini untuk responden kita ubah nominal dan untuk P1 sampai P16 ini kita ubah ke scale. Lalu ke data view lagi. Setelah itu kita ke file, save, kita kita kasih nama dan tempatkan data ini di folder analisis conjoin laptop bersama dengan stimuli laptop. Kita kasih nama data analisis laptop. Lalu save. Setelah itu kita klik file lagi ke new, lalu ke sintaks. Nah, sintaknya itu kita di sini Ctrl A, Ctrl C, lalu kembali ke SPSS, lalu Ctrl V. Nah, untuk penamaan ini kita ubah. Ini untuk nama folder yang pertama kali kita buat. Samain analisis conjoin laptop. Lalu stimuli ini tadi kita ngasih nama stimuli laptop.
Lalu ini juga analisis conjoin laptop. Dan ini untuk data yang responden kita tadi ngasih nama, data, analisis laptop. Lalu faktor kita ubah, ini ubah ke nama atribut yang tadi kita pakai. Jadi ada harga, prosesor, penyimpanan, ketahanan, RAM. Nah, ini huruf besar huruf kecilnya harus diperhatikan dan disamakan agar kita nanti bisa menghasilkan output biar tidak error. Jadi setelah ini sudah dipastikan benar-benar semua, kita ke run lalu ke on. Ini adalah hasil output dari data yang telah kita olah. Ini subjek satu menjelaskan tentang responden yang pertama itu. Ini ya outputnya. Dan untuk responden-responden selanjutnya, ini ada sampai 15. Dan untuk overall ini untuk keseluruhan. Dan selanjutnya kita bahas di hasil dan pembahasan. Terima kasih. Baik, untuk hasil dan pembahasan, untuk hasil output yang responden pertama, berdasarkan nilai utility estimate tertinggi, responden pertama menyukai laptop dengan harga lebih dari 10 juta, prosesor Intel Core i5, penyimpanan 512 GB sampai 1 TB dan lebih dari 1 TB, ketahanan baterai 8 jam sampai 15 jam, RAM 16 GB sampai 32 GB. Untuk atribut yang dianggap paling penting oleh responden pertama berdasarkan nilai importance values yaitu yang pertama harga dengan nilai sebesar 35,897%, yang kedua penyimpanan dengan nilai sebesar 20,513%, yang ketiga prosesor dengan nilai sebesar 17,949%, yang keempat ketahanan baterai dengan nilai sebesar 15,385%, dan yang kelima RAM dengan nilai sebesar 10,256%. Berdasarkan nilai korelasi persens R, nilai signya sebesar 0,000 dan kendar tahu nilai signya sebesar 0,004. Dikarenakan nilai sig kurang dari 0,05, artinya ketepatan penilaian aktual dan penilaian berdasarkan hasil estimasi telah signifikan. Ini untuk responden kedua, responden ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan yang ini untuk overall statistiknya, yaitu ini adalah hasil output dari keseluruhan responden, di mana ada 15 responden. Jadi, berdasarkan masing-masing nilai utility estimate dari tiap level atribut, maka dapat dijelaskan bahwa yang pertama harga, mahasiswa paling menyukai harga kurang dari 6 juta dibandingkan harga 6 juta hingga 10 juta. Harga yang lebih mahal, lebih dari 10 juta, memberi utilitas negatif, artinya mengurangi tingkat kesukaan mahasiswa. Yang kedua, prosesor. Prosesor AMD sangat tidak disukai, sedangkan prosesor Intel Core i5 daripada prosesor Intel Core i3 jauh lebih disukai oleh mahasiswa. Yang ketiga, penyimpanan. Penyimpanan 512 GB sampai 1 TB lebih disukai dibandingkan
yang lebih dari 1 TB. Penyimpanan 256 GB cenderung tidak menarik bagi mahasiswa. Yang keempat, ketahanan baterai. Ketahanan baterai 8 jam hingga 15 jam lebih disukai dibandingkan yang lebih dari 15 jam, sedangkan yang kurang dari 8 jam paling tidak disukai. Artinya, mahasiswa lebih suka baterai cukup tahan lama daripada terlalu kecil atau terlalu besar. Yang kelima, RAM. RAM 16 GB sampai 32 GB lebih disukai dibandingkan yang lebih dari 32 GB dan RAM kurang dari 8 GB paling tidak disukai. Sedangkan berdasarkan nilai importance values, kepentingan tiap-tiap atributnya, faktor paling penting adalah harga dengan nilai sebesar 27,307%, diikuti oleh ketahanan baterai sebesar 20,017%, lalu penyimpanan dengan nilai sebesar 19,788%, RAM dengan nilai 16,522%, dan prosesor paling kecil dengan nilai sebesar 16,366%. Jadi, berdasarkan nilai korelasi percent R, nilai signya sebesar 0,000 dan kendal setahun nilai signya sebesar 0,002. Dikarenakan nilai sig kurang dari 0,05, artinya ketepatan penilaian aktual dan penilaian berdasarkan hasil estimasi telah signifikan. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan nilai utility estimate secara keseluruhan dari total 15 responden menyukai laptop dengan harga di bawah 6 juta. Prosesor Intel Core i5, penyimpanan antara 512 GB hingga 1 TB, ketahanan baterai antara 8 jam hingga 15 jam, serta RAM antara 16 GB hingga 32 GB. Atribut yang dianggap paling penting oleh 15 responden yaitu harga dengan nilai importance values tertinggi sebesar 27,307, selanjutnya ketahanan baterai, penyimpanan RAM, dan yang terakhir prosesor. Berdasarkan nilai korelasi percent R, nilai signya sebesar 0,000 dan kendal setahun nilai signya sebesar 0,002. Dikarenakan nilai sig kurang dari 0,05, artinya ketepatan penilaian aktual dan penilaian berdasarkan hasil estimasi telah signifikan. Nilai percent R sebesar 0,794. Dengan kata lain, preferensi mahasiswa sebesar 79,0% dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam penelitian. Sedangkan sisanya 31% dipengaruhi oleh faktor yang lain selain pada model. Terdapat 5 artikel jurnal untuk mendukung penelitian ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.